Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat desa. Perkenalkan, saya Mardiman, salah satu pendamping lokal desa di Kecamatan Piturase, Kabupaten Sumedang. Siang ini kita berada di Desa Butubangin dalam rangka diskusi dengan Kepala Desa Butubangin terkait dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Desa Butubangin. Di depan saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Butubangin. Selamat siang Pak Desa. Ya, selamat siang. Baik. Bisa diperkenalkan nama Pak Desa, jabatan menjabatan berapa dan sudah periode berapa? Silakan Pak Desa. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya melalui forum ini. Nama saya Ramli Paki, Kepala Desa Butubangin, Kecamatan Piturase, Kabupaten Silintrapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Mulai menjabat kepala desa sejak tahun 1998, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 79. Seiring dengan waktunya itu, maka terjadilah perubahan situasi karena pergerakan di tingkat nasional berubah undang-undang. Sampai ke Undang-Undang Nomor 6 2004 ya 2011, sehingga bisa diperbolehkan menjabat sampai 3 kali. 3 periode. Inilah yang saya laksanakan sampai hari ini. Terus dalam pengembangan visi misi Bapak membangun Desa Butubangin, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pengembangan wisata penjamu dan pengembangan kambing hitam, apa motivasi Bapak yang mendasari sehingga kegiatan ini Bapak bisa laksanakan? Pertama memang daripada amanat Undang-Undang Nomor 6 2014 ya, desa diwajibkan di situ. Kemudian kita lagi berpatokan kepada nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran melalui desa. Ditambah lagi beberapa peraturan pemerintah, terus turunan dari peraturan dari berbagai kementerian, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan. Ditutup kembali turun ke bawah, muncullah peraturan bupati yang eksekusi tingkat desa. Hal itulah yang dipenomani, kemudian di tingkat desa dilakukan musyawarah. Musyawarah tingkat desa melalui pedoman rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes. Ya, berlangsung tahun. Ya, setelah itu diurai, dibuka, keluar dan muncul kembali RKPD yang setiap tahun berjalan. Pedoman dari situ kemudian kita lagi implementasikan masuk di APBD desa setiap tahun berjalan. APBD desa ini adalah merangkum semua program kegiatan yang akan dieksekusi pada tahun berjalan. Inilah patokan yang kami gunakan sehingga pelaksanaan visi misi ini betul-betul harus pelaksanaan melalui musyawarah mufakat di tingkat desa. Selain wisata penjamu, Pak Desa, ini kan kemarin kan ada penghargaan yang tidak diterima. Ada 2 penghargaan yang diterima wisata penjamu. Bisa Bapak jelaskan terkait dengan penghargaan apa yang telah diterima oleh wisata penjamu, Pak Desa? Baik, jadi sebelum saya sampai ke sana, di Desa Butubangin ini saya dulu berbicara tentang masalah pemanfaatan lain, terutama di anggaran tadi yang kita bilang tadi, ini masalah anggaran dana desa. Selain memang kami ini menggunakan di infrastruktur fisik jalan, juga kami larikan sebagian ke pemberdayaan masyarakat, termasuk yang tadi masalah pengembangan usaha ternak kambing, kemudian pengelolaan usaha-usaha di bumdes, itu pengelolaan minyak dan cengkeh. Kemudian masuk lagi ini di masalah wisata. Wisata yang kami bangun pada tahun 2000 yang lalu, tepatnya 31 Mei tahun 2000. Untuk masalah penghargaan ini di wisata ini tahun 2021 ini yang lalu kami sempat mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata melalui Bapak Sandiaga Uno, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI yang ke
desa wisata atau 50 yang terbaik? Saya cuma 300. Oh, 300. Ya, dari 3.831 desa yang ikut kompetisi. Desa Buntubuan ini melalui Taman Wisata Bukit Punjabu keluar sebagai 300 besar nasional. Pada saat itulah Desa Buntubuan ini diberikan predikat dan stempel sebagai desa wisata tingkat nasional. Kemudian tahun 2022, tepatnya di awal Januari, dibukalah lomba promosi desa wisata nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia. Alhamdulillah, Desa Buntubuan melalui Taman Wisata Bukit Punjabu ini ikutlah kompetisi. Di situ mendaftar. Akhirnya pada bulan Juni tahun 2022 ini, Desa Buntubuan keluar sebagai pemenang juara 2 tingkat nasional, mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia baru-baru ini. Bagaimana cara Bapak sehingga menjadi juara? Seperti apa pergerakan Bapak kepada desa, kepada warga, kepada seluruh masyarakat yang ada di Buntubuan, apakah di luar dan desa Buntubuan, dan khusus kepada seluruh warga saudara sehingga ini kan terkait dengan nominasi kemarin yang didapat oleh Bapak Kepala Desa. Langkah-langkah yang Bapak lakukan sehingga bisa mendapat juara 2. Kalau di desa promosi desa wisata Nusantara ini dari Kementerian Desa adalah bentuk baik kesukaan pemirsa. Inilah yang kami manfaatkan. Namun dalam sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, tentu apapun kemauan saya, ya, apapun keinginan saya, kalau hanya saya sendiri tidak bisa. Ya. Sehingga pertama saya lakukan adalah bagaimana semua kekuatan yang ada dalam Buntubuan, Ya. Semua sumber daya di semua, baik masyarakat biasa, ya, aparat desa, BPD, tokoh agama, tokoh perempuan, semua menyatu dengan satu tujuan bagaimana memunculkan destinasi wisata Taman Wisata Bukit Punjabu untuk mempromosikan keluar. Setelah itu kami sepakat jalan, kemudian dibantu lagi tetangga-tetangga desa. Di sini kan ada desa Belawai, ada desa Dengin-Dengin, semua berkontribusi di situ. Ditambah lagi di sini kan perbatasan segitiga. Ya. Segitiga kabupaten Tapal Batas, Sidrap, Wajo dan Luwu, semua ikut terlibat yang pernah kami hubungi. Kemudian dukungan pun juga dari teman-teman abdesi, bukan saja berbicara di abdesi di Kabupaten Sidrap, tapi hampir semua Sulawesi Selatan. Ya, hampir semua. Kemudian apalagi kami dibantu dan didukung oleh semua lembaga dan instansi pemerintah dan pemerintah, baik di dalam Kabupaten Sidrap maupun di luar Kabupaten Sidrap. Mana lagi yang ikut kontribusi membantu kami dalam hal ini lomba promosi desa wisata Nusantara ini yang baru-baru dilaksanakan adalah dari media. Ini yang paling penting, media cetak, elektronik, baik di dalam Sidrap maupun di luar Kabupaten Sidrap. Itulah hal-hal yang kami lakukan selama ini. Jadi pada kuncinya adalah perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Tanpa itu nggak bisa berbuat apa-apa. Intinya ini adalah kolaborasi ya. Baik dan segala golongan. Dan yang terakhir, harapan Pak Desa ke depannya dalam rangka memajukan desa, terutama meningkatkan status desa melalui indeks desa kembang. Ini harapan Pak Desa ke depan. Pertama, mudah-mudahan kami selaku eksekutor kegiatan di lapangan bersama dengan semua lembaga yang ada selalu terjadi kompak bekerjasama dalam hal perencanaan pembangunan. Kedua, mudah-mudahan masalah anggaran ke depan ini semakin ada peningkatan agar apa yang didengung-dengungkan, apa yang diinginkan oleh pejabat tinggi tingkat kabupaten sampai ke Jakarta ini bisa dieksekusi di lapangan di tingkat desa dengan ketentuan perlu tuntunan dan regulasi yang mendukung. Nah, demikianlah hasil diskusi kami dengan Bapak Kepala Desa Buntubuan yang begitu luar biasa penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan dapat
diciplak atau dicontoh oleh desa-desa yang lain, sehingga setelah ke depan akan dikenal bukan hanya dari desa Bujukwangin tapi desa-desa yang ada di Segenerapan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Cukup sekian, sebelum saya diri, saya sampaikan bahwa mari membangun Indonesia dari desa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.